Coba bayangkan sebuah lanskap mikroskopis di dalam tubuh kalian. Lanskap ini terus berdenyut, menyaring kehidupan detik demi detik tanpa pernah minta istirahat. Ya, ini adalah ginjal kita. Tapi, jauh dari pandangan kita, dalam keheningan yang absolut, sebuah pertempuran mematikan bisa aja sedang berlangsung saat ini juga. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal melakukan perjalanan sinematik langsung ke tingkat sel. Kita akan menelusuri kerusakan tersembunyi dan membongkar seperti apa sebenarnya patofisiologi dari penyakit ginjal kronis. Pernah nggak kalian kepikiran, apa yang bakal terjadi kalau sistem penyaringan paling hebat di tubuh kita ini terpaksa menghancurkan dirinya sendiri cuma demi bertahan hidup? Penyakit ginjal kronis atau CKD itu jarang banget datang bawa rasa sakit yang tiba-tiba. Dia datang pelan-pelan, kayak perang gerilya. Sebuah perang di mana sistem penyaringan kita akhirnya terjebak dalam satu ironi biologis yang tragis. Dia harus merusak strukturnya sendiri buat bikin kita tetap hidup hari ini, walaupun itu mengorbankan masa depannya. Nah, untuk paham gimana sistem ini bisa hancur, kita harus lihat dulu wujud sempurnanya. Ginjal manusia yang sehat itu punya sekitar 1 juta nefron. Nefron ini adalah unit penyaring darah mikroskopis yang kerjanya benar-benar harmonis. Dalam kondisi ideal, 1 juta mesin ini dengan gampang ngatur volume cairan tubuh, buang racun, dan nahan protein serta nutrisi penting biar tetap ada di dalam darah. Semuanya seimbang, semuanya berjalan damai. Tapi, masalahnya dimulai saat penyakit, racun, atau stres metabolik mulai membunuh nefron-nefron ini satu persatu. Keseimbangan tadi langsung hancur. Ibaratkan ginjal kalian itu kayak pabrik yang super sibuk. Kalau sebagian pekerja resign atau gugur, target produksi harian dari atasan kan nggak ikut turun ya kan? Tubuh tetap nuntut volume pembersihan darah yang sama. Akibatnya, pekerja yang tersisa, yaitu nefron yang masih hidup, terpaksa ngambil jam kerja ganda. Mereka membesar, mengalami apa yang kita sebut hipertrofi, dan bekerja jauh melampaui batas normal. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Dalam bahasa klinis, kerja paksa ini disebut hiperfiltrasi glomerulus. Ginjal kita bakal memanipulasi aliran darahnya, naikin tekanan di dalam kapiler glomerulus, supaya laju filtrasi glomerulus atau GFR totalnya kelihatan normal. Dari luar, pas kalian cek darah, ini kelihatan kayak kemenangan. Wah, fungsi ginjal normal nih, tapi realitas klinisnya tuh ngeri banget. Tekanan super tinggi ini pelan-pelan justru menghancurkan unit penyaring itu sendiri. Ini bukan adaptasi yang bagus buat jangka panjang. Ini tuh krisis fisiologis yang mematikan. Secara kronologis, urutan hancurnya tuh kayak gini. Tekanan tinggi yang terus-menerus ngasih stres mekanis yang luar biasa ke pembuluh kapiler. Sistem renin-angiotensin-aldosteron atau REAS jadi overaktif, bikin tekanan di dalam makin mencekik. Gara-gara tekanan ini, penghalang filtrasinya mulai robek. Molekul gede kayak protein yang harusnya dijaga ketat malah bocor ke urin. Kebocoran protein ini yang kita kenal sebagai proteinuria jadi awal mula kiamat seluler. Sel-sel pelindung mikroskopis yang namanya podosit akhirnya copot dan mati. Runtuhlah sudah membran penyaring kita. Kalau kita zoom in lagi sampai ke tingkat sel yang ekstrim, protein yang bocor tadi itu ibarat sirena alarm kebakaran. Sel-sel di ginjal berusaha makan protein berlebih itu pakai reseptor megalin. Terus, ini memicu lonjakan sitokin inflamasi, terutama TGF-beta. Lonjakan ini langsung merusak rangka sel podosit, bikin mereka kehilangan daya rekat. Nah, sel podosit ini kan nggak bisa membelah diri lagi. Jadi saat mereka lepas massal dan jumlahnya drop drastis, kondisi yang disebut podositopenia, ekosistem ginjal benar-benar udah ada di titik tanpa harapan. Coba perhatikan gambar histopatologi yang satu ini. Di sini, kita melihat langsung jejak kerusakannya dari mikroskop. Jaringan yang kalian lihat ini adalah sel-sel epitel ginjal yang udah kena stres berlebih dan racun. Area kerusakan yang terlihat jelas itu adalah nekrosis parah, kematian sel sebelum waktunya. Jaringannya hancur lebur. Lorong filtrasi yang tadinya tertata cantik, sekarang berubah jadi medan perang yang penuh sama puing-puing sel mati. Dan disinilah kita sampai pada klimaks pertempuran mikroskopisnya. Membran yang runtuh dan peradangan hebat tadi mengubah jaringan ginjal yang sehat dan kenyal menjadi jaringan parut secara permanen. Kita nyebutnya glomerulosklerosis, yaitu saat saringannya mengeras jadi batu. Sementara itu, jaringan di antara nefron juga ikut mengeras. Ini yang namanya fibrosis interstisial. Ruang hidup buat nefron berubah jadi tanah gersang yang miskin oksigen. Saringan berhenti kerja total di area ini, dan kerusakannya permanen, nggak bisa diputar balik. Jadi, poin paling krusial dari semua ini bermuara pada satu angka yang cukup bikin merinding, 50%. Penurunan 50% pada GFR total itu baru akan bikin nilai kreatinin di darah naik 2 kali lipat. Maksudnya gini, seseorang mungkin cek lab dan kreatininnya naik dikit, dari 0,6 ke 1,2. Di atas kertas 1,2 mungkin dibilang, ya normal lah batas atas. Tapi faktanya,
Secara biologis, pasien itu baru aja kehilangan separuh dari seluruh nefron fungsionalnya. 50% lenyap tanpa ada gejala apa-apa. Nah, sekarang mari kita tarik pandangan kita dari mikroskop dan lihat kondisi pasiennya secara utuh. Pertempuran sunyi di dalam sel tadi akhirnya meledak jadi bencana klinis di dunia nyata. Pasien mulai bengkak-bengkak atau edema parah karena cairan dan garam terjebak di dalam tubuh. Kurva fungsi ginjal mereka terjun bebas. Uremia, yakni racun yang numpuk karena nggak bisa dibuang, mulai menyerang otak, bikin mual, kelelahan luar biasa, dan akhirnya kenyataan pahit tentang cuci darah mulai menghantui kehidupan mereka. Dan sayangnya, tragedi ini nggak berhenti di organ ginjal aja. Penyakit ginjal itu semacam multiplier fatal yang juga nyerang jantung. Ginjal yang rusak bakal ngirim sinyal panik yang bikin seluruh pembuluh darah di tubuh menyempit ekstrim. Di saat yang sama, pembuluh darah kehilangan kemampuannya buat rileks. Akibat radang kronis, pembuluh darah malah jadi kaku kayak pipa beton karena kalsifikasi. Jantung pun terpaksa memompa darah mati-matian ngelawan pipa beton ini yang berujung pada pembengkakan bilik jantung kiri. Intinya, satu organ kecil yang gagal bisa bikin seluruh sistem pembuluh darah dan jantung kita menua dengan sangat cepat. Tapi tunggu dulu, di balik skenario suram tadi, dunia medis punya senjata perlawanan. Kita punya arsenal yang terbukti bisa secara fisik ngerem kehancuran ini. Ada obat golongan inhibitor ACE dan ARB yang bisa memblokir sinyal stres, sehingga tekanan di dalam saringan ginjal bisa langsung turun. Terus, mengontrol tekanan darah dan ngurangin makan garam itu ibarat menyiram air ke pabrik ginjal yang lagi kebakaran. Dan yang paling game-changing di dekade ini, kita punya kelas obat baru, inhibitor SGLT2. Obat yang sering disebut gliflozin ini benar-benar revolusioner. Uji klinis besar ngebuktiin obat ini ngebantu banget buat ngelindungin ginjal, bahkan buat pasien yang nggak punya diabetes sama sekali. Obat ini tuh kerjanya kayak tim penyelamat taktis. Dia ngirim sinyal ke pembuluh darah buat ngurangin pasokan darah yang berlebihan. Jadi tekanan yang tadinya ngerobek salingan ginjal bisa diturunkan dengan aman. Emang sih di awal pemakaian fungsi ginjalnya kayak sedikit turun, tapi justru itu efek perlindungannya. Sama kayak kita ngurangin gas di mesin yang lagi overheat biar nggak meledak. Pada akhirnya, perjalanan penyakit ginjal ini emang diam-diam, sangat metodis dan nggak kenal ampun. Dia tumbuh di bayang-bayang di mana hiperfiltrasi menutupi jejak kerusakan sel. Tapi dengan pemahaman kita soal mekanisme ini, ditambah screening rutin sesimpel ngecek ada tidaknya kebocoran protein di urin, kita bisa benar-benar memutus rantai kerusakan tersebut. Intervensi yang cepat dan tepat bukan cuma menyelamatkan unit penyaring ginjal kita, tapi juga mencegah kebangkrutan fungsi multiorgan. Yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup dari penjelasan kali ini. Ginjal kita itu kerja mati-matian tanpa henti sebagai garda depan kesehatan tubuh. Dia yang nanggung beban gaya hidup kita, apa yang kita makan, sampai tekanan darah kita. Nah, setelah kalian lihat realitas mikroskopis yang mengerikan tadi, pertanyaannya cuma satu. Apakah kalian siap buat ngubah gaya hidup, lakuin deteksi dini, dan ngelindungin ginjal kalian sebelum pertempuran sunyi ini mencapai titik yang nggak bisa diselamatkan lagi? Terima kasih udah ikut menyelami perjalanan medis yang luar biasa ini. Tetap jaga rasa ingin tahu kalian, dan pastinya jaga terus kesehatan kalian.